Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di pendopo Garut. Banyak warga yang hadir membuat sejumlah orang injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat tersebut diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa, menyampaikan permohonan maaf, namun dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Pasca kejadian, kegiatan saat ini dihentikan dan panitia acara dievaluasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Garut, Jawa Barat, Ils Solihin, iNews melaporkan. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, sudah saya lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya ini, Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku, Pak. Saya kenal. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sarang narkoba yang digerebek berada di kawasan Pria Laut, Kampung Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan. Untuk sampai ke sarang narkoba, polisi harus melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Di lokasi penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan melompat ke sungai agar terhindar dari serangan polisi. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba berhasil kabur, namun polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang kedapatan sedang menjual sabu. Polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 motor patroli jalan raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan hingga menabrak seorang lansia saat tengah menyeberang jalan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Inilah dia. Inilah. Ini seorang polisi. Pecer. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Toto ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari, jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju, jadi ada di belakang mobil itu, dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu, secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Seorang wanita muda tercebur sumur di Kelurahan Kebonsari, Cilegon, Banten. Proses evakuasi dilakukan petugas damkar secara hati-hati dan berlangsung dramatis. Korban akhirnya bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke puskesmas. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon
dibantu sejumlah warga berupaya mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke dalam sumur di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten. Proses evakuasi sendiri berlangsung dramatis. Tugas harus ekstra hati-hati agar korban tidak kembali terjatuh saat diangkat ke permukaan. Sebelumnya korban yang berusia 26 tahun ini diduga depresi dan menceburkan diri ke dalam sumur. Pihak keluarga bersama tetangga langsung meminta pertolongan kepada petugas damkar. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk penanganan medis. Sekitar berapa? 1 jam ya? 1 jam. 1 jam kurang lebih ya penyelamatan untuk mengevakuasi dari warga itu diangkat ke atas. Kita pun setelah itu menelpon dari puskesmas. Petugas damkar Kota Cilegon juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 rumah di Kelapa II Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Ledakan sempat terjadi saat kebakaran sehingga membuat warga panik. Ya Allah, meledak-meledak. Kepulan asap dan kobaran api membakar rumah warga di Curug Sanggereng, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Ledakan pun terjadi saat kebakaran melanda sehingga membuat warga panik. Api dengan cepat menghanguskan 2 rumah warga. Diduga api berasal akibat korsleting listrik. Ada asap dari dalam doang. Oh gitu. Listrik apa gas itu? Ya kurang tahu, dia nggak punya gas soalnya. Nggak punya gas, dia baru beli, belum dipasang. Tiba-tiba api gede itu? Tiba-tiba ada keluar asap, ya langsung gede. Nggak ada lelaki, bingung kan? Nolonginnya kita, teriak-teriak juga. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini kini ditangani petugas dari Polsek Kelapa II. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas, tempat produksi kulit lumpia di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. 4 karyawan alami luka bakar akibat kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi kulit lumpia di Jalan Tanjung Pura, RT 9 RW 5, Pegadungan, Kalideres. Api dengan cepat membesar meludeskan tempat produksi kulit lumpia. Namun unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Warga pun membantu petugas melakukan upaya pemadaman. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg saat produksi kulit lumpia. Penyebab kebakaran diduga dari kebocoran gas dan api tiba-tiba menyala untuk menyambar ke mesin produksi. Untuk armada tempur, pompa unit pompa 6 unit, unit sumber air ada 2 unit. Akibat kebakaran, 4 karyawan tempat produksi kulit lumpia alami luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Sementara kasus ini ditangani petugas Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mitful Gani, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor terjebak karena borgol di tangannya tak bisa dilepas di Surabaya, Jawa Timur. Polisi akhirnya meminta tolong damkar untuk melepas borgol tersebut. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya berupaya melepas borgol dari seorang pelaku curanmor. Borgol ini macet di tangan pelaku setelah dipasang anggota Polsek Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku juga sempat diamuk warga yang geram dengan ulahnya. Masalah lain muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangannya lantaran gigi borgol tidak berfungsi. Usai borgol dilepas, pelaku kemudian kembali diserahkan ke polisi. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan KUHP yang berlaku. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pengiriman ratusan calon pekerja migran secara ilegal ke Malaysia digagalkan polisi di Bekalis, Riau. Dalam kasus tersebut, polisi telah menangkap 11 orang tersangka.
Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggagalkan keberangkatan 100 pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Para pekerja migran ilegal ini ditemukan polisi di hutan bakau setelah diinapkan di tempat penampungan sementara. Selain mengamankan para korban, polisi juga menangkap 11 orang tersangka. 1 orang diantaranya perempuan yang merekrut langsung para pekerja migran. Hingga pertengahan tahun 2025, Polda Riau mencatat sebanyak 100 orang korban TPPO yang diselamatkan. Pihak Kementerian P2MI mengakui bahwa saat ini sistem migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya aman dan masih dibajak oleh para mafia TPPO yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Untuk itu pemerintah akan terus memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja agar seluruh proses keberangkatan dilakukan legal, aman, dan manusiawi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal iNews melaporkan. Partai Perindo melalui Puspadaya Perindo memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan terutama perempuan, anak, dan disabilitas. Kali ini pendampingan hukum diberikan kepada seorang ibu yang diduga menjadi korban kekerasan dan melaporkannya ke Polsek Koja, Jakarta Utara. Ibu berinisial N yang diduga menjadi korban penganiayaan tetangganya di wilayah Koja, Jakarta Utara melaporkan kasus kekerasan ke Polsek Koja bersama organisasi sayap Partai Perindo, Puspadaya Perindo. Pendampingan hukum dilakukan Puspadaya Perindo guna memastikan korban mendapat akses hukum yang adil. Puspadaya Perindo juga berkomitmen untuk mengawal serta mendampingi korban hingga ke pengadilan guna mendapatkan keadilan atas kekerasan yang dialami. Mendampingi korban ini adalah bentuk dari Puspadaya untuk mendampingi korban untuk adanya prinsip-prinsip perlindungan kepada perempuan, baik itu dalam proses-proses penyidikan di Polsek Koja ini. Kami Puspadaya Perindo akan selalu mendampingi ini sampai dengan selesai dan sampai dengan putus pengadilan yang dijatuhkan kepada terlapor ataupun pelaku. Puspadaya juga aktif melakukan edukasi serta memberikan ruang layanan gratis bagi korban yang membutuhkan pendampingan hukum atau psikologis. Pastinya kita akan melindungi dan juga mendorong masyarakat untuk lebih berani speak up. Kami ingin baik perempuan, anak, dan disabilitas mendapatkan perlindungan, kemudian secara hukum, baik secara psikologis, dan bisa kembali lagi kepada masyarakat, di tengah masyarakat, dan berdaya kembali. Selain bantuan pendampingan hukum, Puspadaya Perindo juga berkomitmen menghadirkan keadilan bagi perempuan, anak, serta disabilitas yang menjadi korban kekerasan bersama lembaga terkait. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Pos Indonesia menyatakan kesiapannya dalam mendukung operasi pasar beras SPHP yang digelar pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui jaringan ribuan outlet di seluruh Indonesia. Pos Indonesia berperan aktif dalam menyalurkan beras tersebut langsung ke masyarakat. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam penyaluran beras SPHP melalui operasi pasar terintegrasi, Pos Indonesia telah meluncurkan penyaluran beras di 3.800 outlet dari total 5.302 outlet BUMN pangan yang tersebar di Indonesia. 215 kantor pos telah bergabung dalam operasi pasar menjual beras SPHP langsung ke masyarakat. Pembelian maksimal 10 kg per pembeli. Saat transaksi dilengkapi pencatatan nomor KTP agar tepat sasaran. Dalam operasi pasar ini, beras SPHP dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan seberat 5 kilogram. Selain beras, Pos Indonesia juga menyalurkan minyak dan gula dengan harga terkontrol. Maksimum penjualan itu 2 pak. 1 pak itu 5 kg, berarti 10 kg maksimum dan disertai dengan KTP. Kenapa begitu? Tujuannya untuk memastikan bahwa beras SPHP sampai ke masyarakat atau end user tepat sasaran. Sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan secara nasional mulai Juli hingga Desember 2025. Kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Total 1,5 juta ton seluruh Indonesia bergerak bersama-sama.
kami yakin 1-2 minggu harga turun. Dengan semangat melayani negeri, Pos Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi kekuatan logistik rakyat, menjamin keterjangkauan dan ketersediaan pangan pokok bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BMSI) menggelar Musyawarah Nasional ke-18 di Kota Padang, Sumatera Barat. Munas ini dihadiri sejumlah tokoh nasional, salah satunya Co-CEO MNC Group yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibyo. Tampil sebagai salah satu keynote speaker dalam Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BMSI ke-18, Co-CEO MNC Group yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengajak generasi muda untuk tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga turut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam forum ini, Angela menekankan pentingnya keseimbangan antara menyuarakan gagasan dan kritik, tetapi juga berkontribusi langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu cara yang sangat baik di era digital ini bagaimana mahasiswa bisa bersuara. Tapi satu hal yang nggak boleh lupa sebenarnya, kita keasikan bersuara di media sosial, jangan lupa bahwa ada hal-hal konkret yang harus dikerjakan secara fisik. Sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam Munas tersebut seperti Menpora Dito Aryo Tejo dan Wagub Sumbar Vasco Rusemi juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai kontrol sosial agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bermartabat. Banyak sekali pencapaian yang sudah berhasil diadvokasikan. Dan memang dulu saya di BEM ingat betul semangatnya itu bagaimana bisa menjadi penyambung lidah dan juga mengadvokasikan apa yang harus kita tegakkan dan keadilan untuk masyarakat. Ada yang bilang pemerintah alergi dan anti terhadap mahasiswa, tapi kami buktikan di sini, kami hadir bersama adik-adik semua merasakan bagaimana rasanya mendapatkan sebuah masukan-masukan besar dan kritikan-kritikan yang konstruktif untuk membangun negeri ini. Kehadiran sejumlah tokoh nasional dalam Munas ke-18 BMSI diharapkan dapat memberikan pengalaman serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas demi terciptanya kebijakan yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra, iNews melaporkan. Seorang perajin di Denpasar, Bali berhasil mengolah sampah tanaman menjadi produk bunga kering yang cantik. Produk rangkaian bunga ini bahkan diekspor hingga ke luar negeri. Lihatlah beragam bunga cantik ini. Siapa sangka ini merupakan bunga kering yang bisa bertahan lama hingga tahunan. Nah, kepekaan melihat peluang mengolah limbah tanaman menjadi produk bunga kering ini menjadi berkah bagi Asri Karda, seorang perajin di kawasan Jalan Tukat, Badung, Renon, Denpasar. Dirintis sejak tahun 1998, berawal dari hobi akan bunga, sedikitnya 400 lebih kreasi bunga kering berhasil diciptakan Asri. Asri kreatif memanfaatkan limbah dari alam berupa ranting, buah, biji, kelopak bunga, kulit hingga akar tanaman. Untuk bahan baku limbah tanaman, selain mencari sendiri, Asri juga membeli dari sejumlah tukang kebun. Dibantu orang tua dan beberapa pekerja, dibutuhkan waktu hingga 1 minggu untuk menyelesaikan satu rangkaian bunga kering berukuran besar. Diawali oleh orang tua saya, mulai dari karena hobi akan tanaman, hobi akan merangkai bunga. Jadi muncul ide kenapa tidak kita merangkai atau membuat bunga yang bisa awet sampai dengan tahunan. Kalau di beberapa desain sudah ratusan ya, bisa sampai ratusan, 400-an bisa. Berbagai kreasi bunga kering cantik dari limbah alam ini dibanderol mulai dari 15.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis bunga dan bahan yang digunakan. Selain dipasarkan di berbagai kota besar di Indonesia, beragam kreasi bunga cantik ini bahkan sudah diekspor loh hingga ke Kanada dan Jerman. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Pemirsa, tak hanya menawarkan keindahan panorama, Pantai Pandawa di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali juga menjadi tempat wisata olahraga air dengan bermain perahu kano. Bermain kano di perairan yang jernih menjadi pengalaman yang mengesankan. Di antara pantai-pantai yang ada di Pulau Dewata, Pantai Pandawa selalu ramai dikunjungi wisatawan yang tengah mengisi liburan di Bali. Selain keindahan panorama pantai dengan pasir putihnya, para wisatawan juga bisa menikmati keindahan Pantai Pandawa sambil bermain kano. Anda tak perlu khawatir dengan hantaman ombak, karena susunan karang di pantai ini menjadi penghalang alami ombak ke pantai. Sehingga Anda pun bisa leluasa bermain kano sambil menikmati keindahan alam Pantai Pandawa. Bagi Anda yang baru pertama kali mengunjungi Pantai Pandawa, mencoba bermain berkano akan menjadi sensasi mengisi liburan yang menyenangkan. Terkesan sekali di Pandawa ini. Pantainya sangat indah dan ketepatan ombaknya dan juga masyarakat ramah-ramah sekali, Pak. Sangat senang sekali. Rasanya asik, agak menyeramkan karena terbalik terus kan satu kanonya 3 orang. Pertama kali mencoba kano ini ya. Karena katanya terkenal cukup bagus. Tak perlu merogoh kocek dalam-dalam, cukup dengan Rp50.000 Anda bisa menyewa dan bermain kano sepuasnya. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan warga saling dorong hingga berdesakan saat mengikuti prosesi Gerebek Suro di Gerobokan, Jawa Tengah. Mereka juga berebut gunungan yang usai diarak pemuka desa. Sebuah gunungan diserbu warga di Desa Mlowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Mereka saling dorong hingga sejumlah lansia yang tepat berada di depan gunungan terjatuh dan terjepit di tengah kerumunan. Meski harus berdesakan, warga tetap antusias dan berharap bisa mendapatkan berkah dari hasil panen yang mereka dapat. Bahkan sisa-sisa hasil panen yang terjatuh tetap diambil untuk dibawa pulang. Sisanya diambil. Ya. Tadi terjatuh juga tadi. Enggak sakit. Enggak apa-apa, jatuh seperti itu. Ya. Tadi posisinya di mana, Pak? Wah, posisinya pundi di situ atau di mana? Selesai rebutan gunungan, prosesi dilanjutkan dengan sebar beras kuning. Dalam adat setempat, beras kuning ini dipercaya bisa memberikan hasil dan rezeki yang melimpah. Selesai menyebar beras kuning, warga kemudian terjun ke sendang untuk kumkum atau mandi hingga tengah malam. Acara Gerebek Suro ini selalu diadakan oleh warga Desa Mlowo Karangtalun setiap tahun. Tradisi ini bertujuan untuk mengenalkan budaya lokal kepada para generasi muda. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas terinjak-injak saat pesta rakyat yang digelar di alun-alun Garut, Jawa Barat. Warga yang hadir berdesakan dan berebut untuk mendapatkan makanan gratis. Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di Pendopo, Garut. Banyak yang warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat tersebut diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa, menyampaikan permohonan maaf. Dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Maka saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca kejadian, kegiatan saat ini dihentikan dan panitia acara dievaluasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Garut, Jawa Barat, Ils Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu wilayah di Sunggal, Medan, Sumatera Utara selalu menjadi tempat transaksi narkoba. Polisi menggerebek lokasi dan sejumlah pecandu narkoba lompat ke sungai.
Sarang narkoba yang digerebek berada di kawasan Pria Laut, Kampung Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan. Untuk sampai ke sarang narkoba, polisi harus melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Di lokasi penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan melompat ke sungai agar terhindar dari serangan polisi. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba berhasil kabur, namun polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang kedapatan sedang menjual sabu. Polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Media-media elektronik sebagai basis maraknya penggunaan narkoba. Dan kemarin juga kami mendapatkan informasi terkait adanya BD yang beroperasi di daerah pemukiman penduduk yang ini sudah meresahkan banyak orang tua yang cenderung akan mempengaruhi anak-anak terpengaruh atau terpapar terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria lanjut usia saat berjalan kaki terjatuh ke bantaran Kali Banjir Kanal Timur di Cakung, Jakarta Timur. Korban berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan tangga. Petugas damkar perlahan menghampiri seorang pria lansia yang terjatuh ke bantaran Kali Banjir Kanal Timur di Pulau Gebang, Cakung. Petugas mengevakuasi korban dengan tangga. Evakuasi berlangsung dramatis karena tebing bantaran kali curam dan licin. Korban alami stroke terjatuh ke bantaran kali saat tengah berjalan kaki. Warga yang panik melihat korban meminta pertolongan pemadam kebakaran untuk proses evakuasi. Si korban jenis laki-laki dan saat itu juga terbaring lemah di bawah bantaran kali tersebut, sehingga tim damkar melakukan size up dan action bahwa masih bisa terjangkau oleh tangga yang terdapat di unit. 3 personil pemadam kebakaran beserta alat pendukung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Dari Jakarta, Yomani melaporkan. Sementara di Kota Jambi, seorang wanita mendatangi Mako Damkar karena perhiasan anting berkarat hingga telinganya bengkak. Rupanya penyangga anting telah tertutup kulit. Nadila, 30 tahun, warga Kelurahan Kenali Asam Bawah, mendatangi Mako Damkar Kota Jambi. Ia meminta bantuan petugas untuk melepas antingnya yang berkarat. Akibat perhiasan itu, telinga Nadila bengkak hingga ia pun kerap merasa sakit. Sebelumnya ia sempat berusaha melepaskannya sendiri, namun tak berhasil. Rupanya penyangga anting telah tertutup kulit yang membengkak. Setelah diperiksa, petugas kemudian berupaya melepas anting itu dengan tang jepit. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya perhiasan anting di kuping wanita tersebut berhasil dilepaskan. Setelah anting dilepas, Nadila pun bisa menghirup nafas dengan lega dan tidak merasa sakit lagi. Ia pun tak lupa berterima kasih kepada petugas damkar yang telah membantunya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan munculnya seekor beruang madu yang masuk ke permukiman di tanah datar Sumatera Barat. Diduga beruang madu kabur dari habitatnya karena kurangnya ketersediaan makanan. Beruang madu ini berlarian ketika hendak diamankan petugas gabungan dari Dinas Peternakan, BKSDA, dan polisi serta dibantu warga di Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin, Tanah Datar, Sumatera Barat. Petugas sempat kesulitan membius beruang karena banyaknya warga yang menonton. Kedatangan beruang ini pertama kali diketahui seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Takut dimangsa, ia pun lari dan memberitahukan temuannya. Diduga kedatangan beruang madu ke pemukiman diperkirakan karena kesediaan makanan di habitatnya yang tidak tercukupi. Selain itu, banyaknya hutan yang terbakar turut menjadi penyebab beruang turun gunung. Iduhnya kawa kan, gerak-gerak 4 meter kan. Itu sempat lari ya? Enggak lari loh, orang baru lari kan, orang dekat kan. Kalau menurut warga sini kenapa bisa sampai ke pemukiman seperti ini? Bisa jadi hutan negaranya terbakar. Bisa beberapa faktor, bisa jadi karena habitatnya terganggu di hutan atau kebakaran hutan oleh api. Rencananya beruang yang berhasil diamankan akan dikembalikan ke habitatnya setelah dilakukan observasi.
Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 11 tahun tak sadarkan diri di rumah sakit selama 1 bulan setelah digigit ular berbisa di Semarang, Jawa Tengah. Bocah bernama Rafa, 11 bulan, sudah 1 bulan lamanya tak sadarkan diri. Ia kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi pada pertengahan Juni lalu. Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter diduga salah diagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Rafa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Keluarga sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menyatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Di sini kan waktu itu kan masih normal, nah terus dibawa ke rumah sakit. Terus di sana kan ditolak, katanya nggak bisa. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Meski perawatan terus dilakukan secara komprehensif, kondisi Rafa juga belum sadarkan diri. Untuk tindakan penyembuhan, tim dokter telah menyuntikkan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok warga terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan setelah aksi teror penyerangan dengan anak panah. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, saya lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Apa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya ini Pak, maksudnya keributan. Kita kenal pelaku Pak. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemotor tewas di 2 kecelakaan berbeda di kawasan Jakarta Selatan. Kelalaian dalam berlalu lintas diduga menjadi penyebab utama kecelakaan. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil di persimpangan CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Terlihat juga sebuah mobil nampak ringsek usai terlibat kecelakaan dengan pemotor. Kecelakaan terjadi ketika salah satu pengendara diduga menerobos lampu pengatur lalu lintas atau lampu merah. Sedangkan kecelakaan kedua terjadi tak jauh dari lokasi pertama, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja depan Sekolah Al-Azhar, Kebayoran Baru, di mana seorang pengemudi mobil diduga mabuk saat berkendara hingga akhirnya menabrak separator busway dan pengendara motor hingga tewas. Ada salah satu kendaraan yang menerobos lampu merah. Ini masih kami dalami, ya, karena terjadinya persis di persimpangan di saat aktivitas pagi dan lalu lintas. Kini pengemudi kendaraan yang terlibat kecelakaan masih dalam pemeriksaan. Polisi mengimbau pengendara untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga kecepatan laju kendaraan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.